untuk Aboy dan Baloiski dengan Iditnya. Jadi bukan Angeloy, tapi Aboy yang akan bermain sebagai Angela. Angel Boy. Angel Boy. Karena Aboy. Ya maaf dah. Jauh banget ya. Sorry. Ya, secara pemberian debatnya jelas Bigetron mereka pegang Lancelot dan juga Iritel. Jadi ini cukup besar. Tapi untuk Sisi sendiri, ini semua akan bisa dinetralkan dengan kehadiran Digi. Dengan ID Digi, akankah rencana mereka akan berjalan dengan sangat-sangat optimal atau sesuai dengan apa yang mereka rencanakan? Karena dari tadi udah terlihat ya. Geek di 2 game sebelumnya berhasil menggagalkan itu semua dan berhasil merusak apapun yang diinginkan oleh Bigetron Alpha. Oke, seperti apa nantinya karena ini adalah match point. Perlu diingat, 1 langkah lagi untuk Geek Fam dan ini kesempatan terakhir untuk Bigetron bisa mencuri poin. Yap. Mereka harus berhati-hati dengan lapu-lapu yang jelas. Bravos Fighter akan mengacak-acak lagi dan lagi. Oke, itu dia. Jadi, buat playoff arena, kira-kira yang akan game series menemani Onyx, Geek atau Bigetron? Geek atau Bigetron? Kurang keras Geek atau Bigetron? Oke, kalau gitu playoff arena, mana suaranya? Wow, wih full house nih keren banget. Iya loh. Ini penuh. Iya, penuh. Wih, cakep banget. Keren. Tapi untuk sejauh ini kita akan melihat dari Baloiski yang bakal melakukan adanya gangguan-gangguan lagi Om. Apalagi sekarang dengan Idit. Wow, ya tapi Edit pun ini bakal menemui kesulitan ya. Kalau ingin mendekat dengan Digi di early game. Reverse time yang bakal menjadi salah satu faktor untuk menghentikan onward yang bakal dilakukan nanti oleh Baloiski. Oke, dan itu gangguan-gangguannya ya dari first time tadi udah mulai kerasa juga. Dan harusnya kalau kita bisa melihat bagaimana babysit yang dilakukan oleh seorang Super Key sudah mulai dilakukan dengan emblem yang dibawakan ada Wilderness Blessing untuk Angela juga Om. Ya, jadi main cepat bisa jadi dilakukan clear cepat. Waduh, dan itu dia ada satu Phantom Execution tadi. Dan first blood-nya berhasil diamankan. Again 3 game untuk Bigetron Alpha. First blood didapatkan juga dengan agresivitas dengan adanya Lancelot yang bisa langsung dive in ke dalam satu outer turret. Yap, dan akhirnya Marky tumbang untuk pertama kali. Akhirnya. Sesuatu Butuh yang memang, 3 game ya. dan itu yang memang dicari di code untuk bisa, oke ini fokus dulu, dapetin goldnya entah bagaimana caranya. Yap, dan Super Key coba lihat sangat mengganggu. Ada reverse time yang terus-terusan diberikan. Tapi Sive harus nge-pop up lagi ke arah sprint yang dia miliki untuk bisa selamat dari area tersebut. Marky hampir saja bisa mendapatkan pergerakan Sive. Yap, dan Markinya juga masih bisa gas ngeng cabut lah ya pakai sprintnya, kabur. Dan untuk sejauh ini dengan adanya keunggulan yang bisa disecure sama Bigetron Alpha, tapi Geekfam gak mau rugi. Mereka set up duluan ke arah turtle-nya. Yap, dan ada pertempuran di area dari turtle look-nya. Dengan ada harga di dalam tubuhnya. Aboy dan Luke bekerja sama untuk bisa menghancurkan beberapa play yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Sementara dari turtle-nya kembali ke reset, tapi ada vector yang tercipta bahkan untuk kali. Coba lihat Super Sorizo berhasil langsung dihancurkan. Tapi Moreno, Ki dan juga Ken mereka bersatu untuk bisa menghancurkan lagi. Karena satu turtle untuk bisa mereka kompa menjadi satu gol yang begitu banyak. Dan ternyata turtle-nya berhasil diamankan bahkan untuk kali ini. Ken dia memiliki ke arah pada Ken, satu yang terakhir berhasil diambil oleh Aboy, tapi Aboy masih ingin lebih. Papa udah sering memiliki ke arah pada, flicker pun dikeluarkan dan Baloiski terus-terusan memberikan backupan. Aboynya juga gak tumbang, dia flicker untuk ngejar dapetin satu sosok jungler dan bahkan kembali Nile. Retribution is on point. Oke, tapi Marky masih berhasil pergi. Ada sprint yang sudah dia pop up pula. Ya, tapi di bawah juga Marky kita tahu dari kemarin ketika dia menggunakan Cloud 1 lawan 2 itu gak ada masalah sama sekali. Tetap bisa menjaga jarak dan tetap bisa farming untuk mendapatkan gold. Dan sekarang dengan kehadiran Baloiski juga untuk menemani Marky dia bakal jauh lebih safe. Dan perbandingan untuk di bagian bawah ini, gold plating lebih banyak diamankan oleh Geekfam. Iya ya, jadi metode babysitnya tidak berjalan sesuai rencana di early. Yap, dan itu memang power untuk Geekfam sendiri di mana memang menjaga jarak. Ini menjadi kunci untuk Marky. Selalu bisa stay di lane dia selama mungkin. Kebanting ini udah ada satu Tonros dan Super Ken. Masih berhasil pergi. Ken masih berhasil selamat. Tapi ada reverse time di arah yang lain loh. Jauh banget di bagian belakang dan Baloy ada di bawah untuk bisa memberikan bantuan. Dan sekarang udah mulai berbanding lagi nih. Geekfam memegang tapi Bravos Fighter sudah keluar juga di arah top lane. Mengejar Sorizo.
Tapi memang masih terlalu sustain juga dan tidak ada damage yang cukup dari sisi Geek Fam untuk bisa menumbangkan, hanya bertukar dari resource aja. Wow, di top lane-nya memang nanti cukup strong ya buat keduanya Lapo dan juga Terizla. Di mana Luke bermain dengan cukup agresif, di mana dia tahu kalau memang defense ini bakal bisa ketahan nantinya oleh Terizla dengan execution strike dia. Yap, malahan untuk sekarang malah Bigetron Alphanya yang berbalik loh keadaannya. Tapi Nael terjebak, ada reverse time di dalam tubuhnya. Tapi Nael masih terlalu tebal untuk bisa terus dihajar oleh pemain Bigetron Alpha. Geek Fam sadar perlu dengan adanya babysit method yang dibawakan oleh Bigetron Alpha, Goten bakal menjadi ancaman yang cukup besar sehingga concernnya dari tadi dibantu terus-terusan juga di mirror apa yang dilakukan. Yep. Dan di area Turtle sekarang udah ada pertempuran, Nael yang mulai maju lagi ke bagian depan, tapi ternyata malah DG berhasil untuk bisa mendapatkan lagi karena Turtle tersebut bahkan terlihat barusan udah ada satu penalti zone, tapi Kinya berhasil dihasilkan, Markinya masuk terlalu dalam sampai ke dalam. Tapi Moreno yang tadi menerima begitu banyak HP ataupun damage yang masuk ke dalam tubuhnya, tapi Sorizo hilanglah sudah. Si V-nya bagi ke arah pada 3 player ditukar dengan satu Turtle, rugat di area goalnya. Wah, ini rugi besar. Dari Bigetron Alpha, 3 pemain hilang dan bahkan Shive yang harusnya akan menjadi aksi penjagaan, ini tumbang akhirnya. Itu 3 tukar 1 yang memang merupakan kemenangan yang bisa dibilang sangat-sangat besar sekali. Dan usaha pencurian orange buff digagalkan Geek Fam. Semua kembali lagi dan bahkan Naila yang memberikan pressure di mana purple buff Bigetron Alpha terancam. Kinya under terlalu sulit bahkan untuk sekarang Sive bisa saja solo kill, tapi ternyata Luke menahan emosinya, menahan temponya, dan hadiahnya alter turret di area yang berbeda mereka jebol. Wah, ini berat juga ya, bagaimana Bigetron Alpha mereka udah mulai kehilangan rencana mereka yang gak berjalan dari awal dan mereka belum nemuin jawaban bagaimana menanggulangi pressure demi pressure yang dilakukan oleh Geek Fam. Ya, apalagi kita tahu bahwa dengan adanya Digi ini berarti otomatis diharapkan satu lane bisa menang. Tapi sejauh ini kita melihat mereka di pressure dari 3 lane. Dan ini berarti tugas berat untuk Bigetron Alpha. Kalau memang mereka mau mengejar, mereka harus bisa memaksimalkan lane slot yang dipakai Super Cat. Yap, dan Bigetron Alpha harus mengingat, walaupun mereka pasti lelah dan ingin menyerah, tapi sejauh apa melangkah, ini harus menjadi motivasi mereka. Luar biasa sekali. Sejauh apa mereka harus melangkah karena satu tiket yang ada di depan mereka bukan hanya sebuah cindera mata, tapi mungkin itu adalah tujuan dari semua. Target yang memang benar-benar ini menjadi cita-cita siapapun ya bisa dibilang. Dan ini ada di depan mata dan mereka harus pastinya memutar kembali improvement di dalam in-game yang selalu kita lihat dari Bigetron Alpha di babak playoff Om. Ini belum kelihatan juga. Benar. Karena seperti apa yang udah Aul ceritakan kemarin kan, yang dikejar itu cita-cita, bukan malah dia yang gak cinta. Iya kan? Oke, tapi sekarang Turtle-nya akan menjadi milik dari Geek Fam. Dan bahkan untuk sekarang ada sebuah aksi pengejaran langsung dilakukan. Super Cat yang terkena efek begitu menyakitkan, tapi ternyata ada terjun yang langsung dikeluarkan. Mereka semua selamat untuk beberapa saat, tapi untuk purple buff-nya akankah berhasil diamankan oleh Bigetron Alpha. Tapi efek yang benar-benar udah dikumpulkan begitu menyakitkan, tapi untungnya Turtle berhasil diambil, purple buff-nya berhasil diselamatkan. Purple buff ada di tangan Super Moreno tadi ya. Karena memang low HP harus diterima oleh Super Ken juga. Tapi dari perolehan goldnya Super Ken masih ada sedikit di atas Nile. Oasis untuk Aboy. Wow, ini bakal membuat dari Geek Fam. Kalau memang ada yang terkena hard guard, ini bakal jauh lebih sustain. Dan Marquis sejauh ini, memang dia tumbang 1 kali. Tapi terlepas daripada tumbangnya dia, banyak space yang sudah diperoleh Marquis sekarang. Wah, ini free banget sebenarnya ya. Walaupun memang tadi awal doang terkena dengan ada tabrakan-tabrakan yang dilakukan oleh Super Ken. Tapi abis ini free banget, tapi Nael di depan. Nael pede banget sendirian dari bagian depan. Tapi reverse time sudah mulai masuk. Nael mendapatkan bantuan dari Angela. Tapi untuk kali ini ada penalti zone yang masuk ke dalam tubuhnya. Aboy berusaha untuk bisa pergi. Tapi ternyata untuk di bagian belakang ada satu buah blazing duel yang masuk pula ke dalam tubuh dari beberapa player. Tapi Markinya berhasil sudah diamankan. Bahkan untuk kali ini Luke-nya pergi ke arah mana. Karena Luke-nya tertinggal sendirian dikeroyok oleh begitu banyaknya pemain dari Bigetron Alpha. Dan untuk kali ini Geek Fam melakukan sebuah blunder. Shutdown yang tercipta juga ini akan membuat dari Bigetron Alpha terboost dari segi goldnya. Dan ini pergerakan yang menurut aku cukup berbahaya, riskan banget. Dan bahkan ini ngebuat dari Geek Fam terpunish 3 pemainnya. Ya lebih ke high risk no reward tadi. Karena memang yang diincar itu adalah Super Key, Digi yang masih full HP dan bahkan harus terkena pressure front. Dan kita akan melihat dari instant replay kali ini. Dibuka terlebih dahulu oleh Nile dan dibalas dengan adanya reverse time. Langsung terpancing, team fight harus diinisiasikan oleh Geek Fam kalau memang mereka ingin kebalikin keadaan
atau menyeimbangkan dan ternyata bisa didapatkan, dimenangkan oleh Bigetron Alpha. Wah, ini bisa jadi titik balik dan bahkan lihat goldnya bakal dipegang lagi sama Bigetron Alpha untuk kali ini. Ya, yang tadinya unggul lumayan ya. Tabungannya jadi pecah kan? Iya, habis semuanya tadi. Ini dia adrenalin rush yang benar-benar harus mereka tahan. Harus mereka turunkan, harus di calm down banget nih Om Wawa. Ya, CC-nya terlalu besar tadi. CC-nya ketinggian itu tadi. Ya, terbawa arus tadi yang dimana ya itu tim fight yang sebenarnya nggak perlu sebenarnya. Tapi ya, ada decision memang yang harus dilakukan oleh Geek Farm. Sementara kalau kita melihat dari split push-nya juga masih bisa diupayakan oleh Geek Farm. Dan Bigetron Alpha mereka hanya akan mencoba untuk mencari celah kapan mereka harus memainkan front to back. Karena mereka punya Digi, mereka bisa kontes. Yap, dan ini PR dari Supercam juga banyak banget ya Om. Yep. Dia harus kontes, dia harus split push juga, tapi ada tangkap di sana. Oke, itu dia. Ada sebuah aksi pengeroyokan langsung terjadi. Baloyski udah mulai berubah dan siap untuk bisa memberikan damage, tapi Baloyski berhasil untuk dihancurkan. Bahkan untuk kali ini Markinya langsung masuk dengan adanya harga di dalam tubuhnya, tapi Kinya tidak akan selamat. Bahkan untuk kali ini Moreno yang masih berhasil untuk pergi ke arah yang berbeda. Ada beberapa player yang menghilang dari tiap tim, tapi mereka masih ingin lebih. Coba lihat Nail dan juga Supercam masih ingin lebih, tapi si Peja berhasil dihancurkan di pada berbeda. Luke kali ini masih bisa selamat. Bahkan Luke-nya, oh my god, Luke-nya play. Sorry so, oh my god. Bahkan untuk kali ini hanya ada Moreno sendirian. Moreno beserta dengan tim hadir untuk mukbang, tapi kali ini malah mereka yang terganyang. Look at the look! Outplay dilakukan, membuat momentum kembali dari Geek Fam dipegang. Untuk kali ini inner turret sudah mulai berontokan, Pak Pulung. Wow, wow, wow. Tim fight yang terpisah tadi dan bahkan CV juga tumbang di tangan Marky. Jadi banyak sekali keunggulan untuk Geek Farm tadi, apalagi yaitu tadi outplay yang dimainkan oleh Luke. Wah, ini benar-benar mengerikan sih. Oke. Luke, ini improve-nya luar biasa semenjak dari season kemarin loh. Benar, dengan satu Bloodlust ya yang membuat dia cukup sustain sekali tadi bersama dengan Furious Hammer untuk menembus pertahanan lawan. Ini Luke udah, wah, gokil banget, tapi kita move on. Kita lihat ada apa lagi yang akan dilakukan oleh masing-masing tim, bahkan dengan satu Lord ini. Bisa saja mereka menghancurkan karena satu bestar di bagian atas dan benar saja. Ada satu bestar yang berhasil mereka hancurkan, mereka masih ingin lebih kah? Tidak, mereka mundur dulu secara teratur. Tensinya juga udah mulai naik nih dari Geek Fam lagi, apalagi dengan adanya stack penuh yang selalu ditahan oleh Cloud. Disinergikan dengan adanya Heartguard. Oh, aku ngeliat dari Cloud itu kayak temponya tuh pasti selalunya pengennya ayo gitu. Bisa cepat, pokoknya selama dia punya stack-nya juga, apalagi item ini sudah mulai selesai juga untuk Marky. Dan kita bisa melihat di sini di posisi yang berbeda, di mid itu ada 1v1 juga antara Cloud dan juga Irithel ya. Dan bagaimana Luke bisa bertahan setipis mungkin, ngebalikin semuanya. Oh, luar biasa memang ya. Bener-bener take a look ya. Look, lihat ini semuanya kamera di look. Ya, dan mendadak Mahaka Square tadi terdiam, semuanya terpukau. Lalu setelahnya semuanya dikejutkan dengan apapun yang udah dilakukan oleh Luke. Itu udah ngebayang time berapa lama loh. Ada satu XP laner dari tim lawan yang dibawa ke situ, nggak ada damage yang masuk ke arah rekan-rekannya. Malah di situ hancur loh. Iya, dan apalagi juga tadi dengan momen tersebut diikuti dengan adanya satu base turret yang hancur di arah top lane. Ini bakal jadi PR besar lagi untuk Bigetron Alpha. Bagaimana Super Minion ini pasti udah akan menjadi sebuah dorongan lagi dari Geek Fam. Ya, dan juga Marky yang sangat sulit untuk bisa di-marking sekarang. Dimana dia bebas untuk melepaskan serangan dia ya, karena banyaknya faktor distraction tadi. Dengan adanya Luke di posisi yang berbeda, masih ada Baloy dan juga masih ada Nail untuk menahan yang lain. Dia bebas untuk mencari keberadaan dari CV. Dan CV pun kalau harus berhadapan dengan Cloud, apalagi Cloud yang sudah punya item, jelas dia butuh yang namanya Will of Nature. Dan untuk item-item defense seperti ini yang sebenarnya lagi dicari oleh Bigetron Alpha. Dan jangan lupakan untuk badan yang minimalis sebenarnya. Dari draft Bigetron Alpha, mereka hanya akan bergantung kepada time journey. Kalau dari time journey-nya bisa dipaksa untuk di-pop, ini akan menjadi salah satu keunggulan bagi Geek Farm. Oke, dan untuk sejauh ini keunggulan yang tadi sempat dibahas juga ya sama Om Oban, 6.500 gold lead yang dipegang. Lane atas yang masih coba untuk dimaksimalkan oleh Geek Fam. Ini udah jadi distraksi lagi nih buat Bigetron nih. Mereka mau fight 4 versus 5 atau mau nahan juga adanya wave di arah atas. Ya, ini banyak sekali kesempatan buat Geek. Karena Geek mereka selain daripada bisa split, Angelanya bisa ditugasin juga buat dorong minion sejauh mungkin. Dan Marky coba lihat, selalu berhasil untuk mempertahankan stack dia milikin.
Sekalinya nanti dia masuk dengan satu blazing duetnya, ini akan sangat luar biasa. Yap, itu dia stack yang ngebuat dari tensinya Cloud itu tinggi banget ya kan. Yeah. Movementnya naik, attack speednya naik juga. Dan spamming dari auto alarm bomb kayaknya nggak cukup. Oke, Baloyski berhasil untuk menarik karena satu orang, tapi Sorizo sepertinya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Bahkan sekarang blazing duetnya langsung saja memberikan damage karena 3 orang, tapi Tam Journey langsung saja dikeluarkan guna untuk bisa menyelamatkan rekan-rekannya. Tapi Super Sorizo dengan ada penalti zone yang udah dikeluarkan, berarti ada informasi yang udah didapatkan pula oleh pemain dari Gimbal. Tapi pertempuran terjadi di bagian bawah kali untuk kali Super Sorizo yang berhasil langsung dihancurkan. Moreno-nya akan bisa selamat di atas tersebut, tapi sepertinya Moreno masih bisa bertahan. Tapi Baloyski masih sanggup untuk bisa menerima damage sebanyak itu. Dan bahkan Square, ini dia yang sudah kita lihat bersama-sama. Bahkan Luke-nya mulai bergila. Luke lupa daratan. Dan Luke kali ini berhasil dihancurkan. Tapi hadiahnya adalah Lord yang akan mereka bawa ke base Bigetron Alpha. Wow, memang perbedaan dari segi atribut jadi sangat-sangat pengaruh ya Om di saat Bigetron Alpha mau melakukan counter initiate. Yap, dan jangan lupakan perbedaan hampir 2 kali lipat gol dibandingkan dengan Super Sorizo tadi. Dan ini perbedaan item yang cukup signifikan juga dengan item yang hampir selesai buat Luke sendiri. Blade Armor, Athena Shield, dan juga ada Dominance Ice yang membuat dia super sustain. Dan kalau memang bisa memainkan pasif dari lapu-lapu itu sendiri, ini akan membuat dia ya selalu menjadi garda terdepan sesuai dengan namanya dia. Menerima begitu banyak damage dari Bigetron Alpha. Dan Lordnya sudah berjalan di top lane. Ini mereka bisa mainin untuk Gigfam, mereka bisa 3 lane push, mereka bisa fokus untuk berjalan bersama dengan Lord. Atau mereka bahkan bisa main pick off, mancing terlebih dahulu. Lengkap ya, bisa dilengkapi ya, tinggal opsinya juga terlalu banyak. Sehingga kali ini Lord in hand akan masuk ke arah top lane. Dan Gigfam lagi melakukan setup terlebih dahulu. Yap, Luke ada di area tersebut. Akan seperti apa lagi menu yang akan mereka sajikan untuk Bigetron Alpha? Akankah menu ini bisa disanggupi oleh Bigetron Alpha? Karena ada beberapa pergerakan tadi sepertinya, tapi Baloyski masih berhasil untuk mundur bersatu dengan rekan-rekannya. Sabar dulu, tapi bahkan Squad, mana suaranya? Wow, bicara tentang menu, Bigetron Alpha juga punya menu. Apa itu? Menunggu. Menunggu dari Gigfam untuk bisa melakukan kesalahan. Ya, dan sekarang akankah kesalahan itu hadir? Tapi tidak, masih berhasil kabur dan juga pergi dari area tersebut. Yap, dan spamming auto alarm bomb. Ini juga nggak cukup untuk ngasih poking damage Om. Ya, dikarenakan dengan item defense yang sudah selesai ya untuk Gigfam sendiri, onward yang harus bisa diwaspadai juga. Ini juga ancang-ancang hardguard di atas kepala Marky jadi ancaman. Yep. Ini ancang-ancang doang. Tapi kita bisa melihat bagaimana dari Bigetron Alpha mereka masih bisa melakukan clearing dulu perlahan-lahan. Dan ini dia kontrol dari adrenaline rush yang dimiliki oleh Gigfam dalam keadaan unggul sudah terlihat. Yep. Dikarenakan 1 kali menang, tiket sudah bisa dipastikan untuk Gigfam. Jadi mereka lebih memilih untuk bermain safe. Semakin horor lagi ruang tunggu dari tiap player ya. Yap. Dari tiap tim bahkan. Coba lihat, penuh keheningan loh semuanya. Tidak ada ekspresi selain keheningan dan juga menunggu apa yang akan didapatkan nih hasilnya. Ini hening ada 2 kemungkinan ya. Apa? Terpukau atau tegang. Ya, dan bahkan gak cuma di sini ya kan, dari Lane of Dawn sendiri juga ini semua seperti untuk menghindari tim fight ya terlebih dahulu. Dari Gigfam mereka set up, mereka ingin untuk mendapatkan objektif. Dari Bigetron Alpha mereka ambil ancang-ancang dulu. Kapan mereka harus menginisiasikan tim fight. Dan momen yang kalau memang bisa didapatkan adalah kapan Lordnya akan respawn. Sebelum Lord tersebut respawn, Bigetron Alpha mereka sudah harus melakukan inisiasi tim fight. Nah sekarang leveling mereka sama. Hampir sama lah. Tapi Lordnya sudah akan di set up kembali. Tapi yang berbeda juga sisi powernya sih. Betul. Ini banyak banget ya nantinya dari Gigfam yang bisa menghalau pergerakan dari Bigetron Alpha untuk bisa melakukan kontes di area Lordnya Om. Yep. Dan semua bergantung dari bagaimana kesigapan untuk bisa menangkap Marky. Yep. Karena Marky menurutku pemain yang cukup agresif. Terkadang dia ngebuka duluan. Baru dia kembali ke belakang dengan DMI dia. Dan juga ini trigger dari Time Journey sih. Ya ampun, itu dia satu orang berhasil terbanting kembali. Akankah ada Time Journey yang langsung dikeluarkan, tapi ternyata di bagian belakang Super Ken tersisa sedia. Super Ken membagikan rebana. Untungnya Super Ken masih berhasil menyelamatkan diri, tapi untuk Lordnya tersisa sedikit lagi. Ada beberapa player dari Bigetron Alpha guna untuk bisa menyelamatkan diri, tapi ternyata untuk kali ini ada Blazing Duet mulai masuk ke bagian dalam untuk bisa memberikan damage begitu dalam. Untungnya mereka masih berhasil selamat, tapi tidak untuk Sorizo. Ada Immortal yang pecah di dalam tubuhnya, tapi Baloyski berhasil langsung dihancurkan. Naelnya tersendirian di dalam area tersebut. Immortal pecah, tapi Luke hadir. Shiveja dihancurkan kali ini. Yap, 1 tukar 1. Shive menghilang ditukar dengan Baloyski. Itu bukan pertukaran yang adil dan bahkan
Super Ken yang dikejar-kejar, dia nggak bisa ngontes ke arah Lord yang sekarang sudah hadir di arah top lane. Tanpa power retribution dan ini adalah Lord yang sudah evolve. Last push kah Pulung? Oke, ini dia. The moment of truth. Akankah Lord ini bisa menembus pertahanan dari Bigoton Alpha? Satu base turret yang ada di tengah sudah dihancurkan. Marky bersama dengan Angela berada di dalam satu raga yang sama. Tapi penalti zone udah mulai masuk. Bahkan untuk kali ini Abueja tetap bisa memberikan damage di dalam tubuh dari Marky. Tapi Marky berhasil untuk bisa mengatakan damage begitu banyak ke dalam tubuh dari Sorizo. Hanya saja dari first time dia juga mencoba untuk bisa menarik. Tapi Super Kenja kehilangan immortal kah? Karena Super Ken masih berusaha untuk bisa menghancurkan lagi. Karena beberapa player dimiliki oleh King. Untuk kali ini mereka masih bisa bertahan. Marky berhasil dihancurkan. Ada dua dari King yang langsung lejap seketika. Bigetron Alpha mereka masih bisa mendefense dan bahkan mendapatkan dua pemain langsung dari Geek Fam. Ini adalah sebuah kesempatan yang benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh Bigetron Alpha. Bisa di defense dengan cukup rapi juga dan bahkan mereka akan menginisiasikan satu counter attack. Bigetron Alpha mereka sudah siap untuk mengiring wave minion untuk mendapatkan satu mid turret. Oke, dengan 3 player ini mereka masih berusaha untuk bisa mempertahankan satu base utamanya agar tidak dijebol. Tapi barusan ada Tonros pula dari first time, ada penalti zone udah mulai masuk. Tapi ada beberapa player yang mencoba untuk bisa mempertahankan. Bahkan kali ini Abueja berhasil langsung di shutdown. Ada 2 player Baloiskinya langsung menghilang. Tapi ternyata Naelnya sudah mulai hadir. Bahkan beberapa saat lagi Markinya pun udah siap untuk bisa masuk dan juga mengantarkan damage terhadap beberapa wave minion yang mungkin masuk ke dalam. Dan satu base utama yang mereka miliki. Dan masih gagal pula Bigetron Alpha menjebol pertahanan dari Geek Fam. Tidak ada laju minion yang habis sehingga kali ini dari Bigetron Alpha hanya berpuas dengan hancurnya satu buah base turret milik dari Geek Fam Om. Yap, harus hati-hati karena masih ada chance untuk Bigetron Alpha. Mereka bahkan masih agresif. Mereka masih ingin lebih, coba lihat. Ada penalti zone langsung masuk, tapi Jody langsung dikeluarkan. Looknya berhasil langsung dihancurkan. Markinya masih berusaha untuk kali ini. Tapi Bigetron Alpha membawa game ini menuju game selanjutnya.